Kalimantan. Pulau yang menyimpan 40% cadangan batu bara Indonesia. Pulau yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekspor energi nasional. Pulau yang setiap harinya mengirim jutaan ton batu bara ke pembangkit listrik di Jawa, Sumatera, bahkan hingga ke Cina dan India. Tapi pada tahun 2026, pulau ini justru dilanda pemadaman listrik massal yang berlangsung berhari-hari. Warga Kalimantan harus hidup tanpa listrik hingga belasan jam sehari. Bisnis terganggu, rumah sakit kesulitan, dan masyarakat pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin lumbung energi bisa kehabisan daya? Jawaban dari pertanyaan ini jauh lebih kompleks dari yang kamu bayangkan, dan hari ini kita akan membedahnya satu persatu. Untuk memahami mengapa krisis ini bisa terjadi, kamu harus paham dulu apa itu sistem interkoneksi Kalimantan. Bayangkan sistem listrik Kalimantan seperti jaringan gotong royong antar provinsi. Ada ratusan pembangkit listrik yang tersebar dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, hingga Kalimantan Tengah, yang semuanya terhubung lewat satu jaringan transmisi besar. Dalam sistem ini, listrik tidak hanya dikonsumsi di tempat pembangkitnya. Listrik dari PLTU Asam-Asam di Kalsel bisa mengalir ke rumah-rumah di Samarinda, Kaltim. Listrik dari PLTMG Bengkanai di Kalteng bisa menerangi Banjarmasin. Inilah yang disebut sistem interkoneksi. Sistem ini sangat efisien ketika semua pembangkit berjalan normal. Tapi ada satu kelemahannya. Jika satu atau beberapa pembangkit besar tiba-tiba mati, bebannya harus ditanggung oleh yang lain. Dan jika yang lain sudah kewalahan, sistem bisa kolaps. Banyak orang mengira krisis ini terjadi karena Kalimantan kehabisan batu bara. Faktanya, berdasarkan data resmi PLN, stok batu bara secara volume sebenarnya masih aman. Masalahnya ada di kualitas dan teknis operasional. Di PLTU CFK, pembangkit berbahan bakar batu bara yang berkapasitas signifikan, ditemukan dua masalah serius. Pertama, batu bara basah. Saat musim hujan, batu bara yang disimpan di lapangan terbuka menyerap air berlebih, sehingga nilai kalorinya turun drastis dan tidak bisa menghasilkan pembakaran yang optimal. Kedua, masalah coal hanging atau batu bara gantung. Ini adalah kondisi di mana batu bara tersangkut dan menyumbat pada feeder, yaitu alat pengumpan batu bara ke dalam tungku pembakaran. Akibatnya, mesin pembangkit tidak bisa bekerja pada kapasitas penuh meski bahan bakar tersedia. Jadi ironisnya, batu baranya ada, tapi mesinnya tidak bisa memprosesnya. Masalah tidak berhenti di PLTU. Di PLTU Muara Jawa, yang berlokasi di Kalimantan Timur, terjadi kerusakan pada komponen bearing turbin. Bearing adalah bantalan yang memungkinkan rotor turbin berputar dengan mulus. Ketika bearing rusak, turbin tidak bisa dioperasikan dan pembangkit harus dimatikan untuk perbaikan. Sementara itu, di wilayah Kalimantan Tengah, terutama di sekitar Palangkaraya, PLN mengkonfirmasi adanya forcet outage atau gangguan tak terencana pada komponen PLTGU dan Peltota. Ini adalah pembangkit berbahan bakar gas yang biasanya berperan sebagai cadangan cepat ketika beban listrik melonjak. Lebih parah lagi, PLTMG Bengkanai, salah satu pembangkit gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas ratusan megawatt, mengalami kendala pasokan gas dari perusahaan pemasok. Tanpa pasokan gas yang memadai, pembangkit ini tidak bisa berproduksi, padahal ia adalah salah satu tulang punggung sistem interkoneksi Kalimantan. Seolah belum cukup dengan semua gangguan tak terduga itu, ada satu faktor tambahan yang membuat situasi semakin buruk, jadwal pemeliharaan besar yang jatuh bersamaan. PLTU TPI nomor 2, sebuah pembangkit berkapasitas 100 megawatt, sedang menjalani serious inspection atau pemeriksaan menyeluruh yang sudah terjadwal. Dan PLTU Asam-Asam Unit 4 di Kalimantan Selatan, yang merupakan salah satu pembangkit terbesar dan paling penting di Kalimantan, juga sedang menjalani perbaikan generator jangka panjang yang tidak bisa ditunda. Ketika pembangkit-pembangkit besar ini turun bersamaan, baik karena gangguan mendadak maupun pemeliharaan terjadwal, total kapasitas yang hilang dari sistem interkoneksi menjadi sangat besar. PLN pun tidak punya pilihan lain. Mereka harus melakukan manual load shedding, yaitu pemadaman listrik bergilir yang diatur secara manual, demi menjaga kestabilan seluruh jaringan interkoneksi agar tidak mengalami blackout total yang jauh lebih berbahaya. Lalu apa dampak nyatanya bagi warga Kalimantan? Pemadaman berlangsung hingga belasan jam per hari di berbagai kota, dari Banjarmasin,
Samarinda, Balikpapan, hingga Palangkaraya. Usaha kecil menengah mengalami kerugian karena mesin produksi harus berhenti, kulkas dan freezer tidak beroperasi, sehingga stok makanan dan bahan baku terbuang. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan dipaksa beralih ke generator darurat, yang konsumsi bahan bakarnya jauh lebih mahal. Sekolah-sekolah terganggu aktivitas belajar mengajarnya. Dan yang paling mengkhawatirkan, industri-industri besar seperti pertambangan dan pengolahan sawit yang membutuhkan pasokan listrik stabil untuk operasional, harus mengurangi produksinya secara signifikan. Kalimantan, yang selama ini dikenal sebagai motor ekonomi nasional, tiba-tiba kehilangan tenaganya sendiri. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan warga adalah, kapan ini akan selesai? Berdasarkan rapat resmi antara PLN dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, target normalisasi penuh sistem interkoneksi Kalimantan diperkirakan baru akan tercapai sekitar akhir September 2026. Ini bukan kabar yang menyenangkan, terutama bagi mereka yang harus bertahan selama berbulan-bulan dengan pemadaman bergilir. Pemulihan yang lama ini disebabkan oleh beberapa faktor. Suku cadang untuk turbin dan komponen pembangkit tidak tersedia secara lokal dan harus diimpor. Proses pengadaannya memakan waktu. Perbaikan bearing turbin dan overhaul generator adalah pekerjaan teknis presisi tinggi yang tidak bisa tergesa-gesa. Dan proses negosiasi dengan pemasok gas untuk PLTMG Bengkanai juga memerlukan waktu. Krisis listrik Kalimantan 2026 mengajarkan kita pelajaran penting tentang ketahanan energi. Pertama, diversifikasi pembangkit adalah keharusan, bukan pilihan. Ketergantungan berlebihan pada satu jenis bahan bakar, baik batu bara maupun gas, menciptakan titik kelemahan yang berbahaya. Kedua, sistem penyimpanan batu bara yang tertutup atau covered storage mutlak diperlukan agar kualitas batu bara tidak terpengaruh cuaca. Ketiga, cadangan kapasitas atau reserve marine yang memadai harus selalu dijaga. Saat ini, standar internasional mengharuskan cadangan minimal 30% dari beban puncak, sebuah standar yang tidak selalu mudah dipenuhi di daerah kepulauan seperti Kalimantan. Dan keempat, ironi terbesar dari krisis ini adalah bahwa pulau yang mengekspor energi ke separuh dunia justru tidak bisa memenuhi kebutuhan listrik warganya sendiri. Ini bukan hanya masalah teknis. Ini adalah cermin dari kebijakan energi nasional yang perlu segera dievaluasi.